Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Israwati, nomor induk mahasiswa B2B1 19084. Saya mahasiswa program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Angkatan 2019. Saya dari kelompok 4 yang mendapatkan topik Pembinaan Sumber Daya Manusia, Motivasi dan Kepuasan Kerja dari mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dibimbing oleh Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Dalam pembinaan sumber daya manusia, motivasi, dan kepuasan kerja, terdapat beberapa subtopik pokok bahasan. Pertama yaitu arti dan pentingnya pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan yang menghendaki perusahaannya cepat dan terjamin kelancaran perusahaan tersebut dalam mencapai tujuannya. Faktor pembinaan yang harus dilakukan terhadap pegawai yaitu pembinaan disiplin kerja, pembinaan hubungan kerja, dan pembinaan loyalitas kerja. Topik berikutnya yaitu pembinaan disiplin kerja sumber daya manusia. Tegaknya disiplin kerja sumber daya manusia tergantung pada semua orang yang ada dalam perusahaan, sehingga perusahaan tersebut teratur dan terjamin kepentingannya dalam bekerja. Topik berikutnya yaitu pembinaan loyalitas sumber daya manusia. Pembinaan loyalitas dilakukan agar sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut yaitu mempunyai kepedulian tinggi terhadap perusahaan, merasa memiliki perusahaan tersebut, tetap bertahan dalam perusahaan dalam keadaan apapun, meningkatkan kinerja yang berkesinambungan, dan tetap mempunyai motivasi kerja, serta meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja. Pembinaan hubungan kerja. Pembinaan loyalitas adalah pembinaan hubungan kerja antar pegawai dengan atasan ataupun dengan bawahannya. Topik berikutnya yaitu konflik dan konsensus. Konflik berarti pertarungan atau perselisihan. Sedangkan konsensus adalah kesepakatan dalam hidup bersama atau berkelompok. Jadi, ketika konflik membesar, maka konsensus turun. Sebaliknya, jika konsensus meninggi, maka konflik akan turun. Topik berikutnya yaitu pembinaan moral dan semangat kerja. Pembinaan moral dan semangat kerja pegawai perlu dilakukan terus-menerus agar pegawai terbiasa mempunyai semangat kerja yang tinggi sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan kreatif. Berikutnya yaitu arti dan pentingnya motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan, semangat kerja, ataupun pendorong semangat kerja tersebut. Dalam motivasi dikenal beberapa teori. Pertama yaitu teori jenjang kebutuhan, teori ERG, teori kebutuhan McClelland, teori dua faktor, dan teori harapan. Topik berikutnya yaitu analisis masalah motivasi. Masalah kerja yang timbul apabila perilaku seseorang berada di bawah yang diharapkan, dan masalah tersebut bukan disebabkan hanya motivasi, melainkan ada beberapa hal. Pertama yaitu masalah komunikasi, masalah kemampuan atau keterampilan kerja,
masalah pelatihan, dan masalah kesempatan. Di mana masalah komunikasi dalam hal ini, kegagalan dalam melaksanakan tugas disebabkan persepsi salah atau apa yang diharapkan. Sedangkan masalah kemampuan atau keterampilan dalam hal ini bersangkutan kurang memiliki kemampuan fisik atau mental untuk melaksanakan tugas. Masalah pelatihan dalam hal ini, unjuk kerja tetap akan berkurang memadai terlepas dari tingkat motivasi sampai suatu pelatihan telah diberikan. Masalah kesempatan, petugas mengetahui apa dan bagaimana seharusnya dilakukan, namun terkendala oleh kondisi lingkungan. Topik berikutnya. Prinsip motivasi. Seorang pemimpin harus melakukan langkah konkret untuk memotivasi pegawainya. Pertama yaitu harus mengenali anggota organisasi. Kedua yaitu mengidentifikasi pola kebutuhan mereka, seperti menetapkan sasaran yang harus dicapai, mengembangkan sistem pengukuran atau performance, menempatkan pekerjaan pegawai sesuai dengan kemampuannya, memberi dukungan dalam menyelesaikan tugas, mengembangkan sistem ganjaran yang adil, berlaku adil, objektif, dan seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi pegawainya. Topik berikutnya yaitu kepuasan kerja. Dalam kepuasan kerja dikenal 3 teori. Pertama yaitu teori ketidaksesuaian. Teori ketidaksesuaian mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya dan kenyataan yang dirasakan. Kedua yaitu teori keadilan. Teori keadilan mengemukakan orang akan merasa puas ataupun tidak puas bergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam tempat bekerja. Ketiga yaitu teori 2 faktor. Teori 2 faktor merupakan dari kepuasan kerja. Merupakan hal yang sangat berbeda antara kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Hal yang diperhatikan dalam kepuasan kerja adalah indikator kepuasan kerja dan pengukuran kepuasan kerja. Topik berikutnya yaitu mengukur motivasi dan kepuasan kerja pegawai. Perusahaan tidak cukup hanya menilai kinerja dan prestasi kerja yang dilaksanakan setiap tahunnya atau periode, tetapi perlu melakukan pengukuran motivasi kerja dan kepuasan kerja. Kaitan motivasi dan kepuasan kerja. Menurut Gibson, motivasi adalah teori yang menguraikan tentang kekuatan yang ada dalam diri pegawai yang memulai serta mengarahkan perilaku. Sedangkan menurut Stokes, motivasi kerja adalah sebagai pendorong bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik, merupakan faktor yang membuat perbedaan antara sukses dan gagal dalam banyak hal dan merupakan tenaga emosional yang sangat penting untuk suatu pekerjaan yang baru. Berikutnya yaitu harapan pegawai dan teknik pemberian motivasi. Harapan pegawai terhadap pemberian motivasi. Seorang pemimpin harus memberikan partisipasi kepada pegawainya seperti mengikut sertakan pegawai dalam proses pengambilan keputusan, meminta tanggapan pegawai atas program yang akan disusun, menginformasikan umpan balik kepada pegawai atas hasil pekerjaan yang dikerjakan, meningkatkan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya, memberikan kesempatan pegawai
untuk memiliki saham dalam perusahaan jika itu adalah perusahaan swasta. Teknik pemberian motivasi kerja. Seorang pemimpin harus mempunyai kiat untuk memberikan motivasi kepada pegawainya agar bisa bekerja sesuai yang diharapkan dalam perusahaan tersebut. Contoh teknik motivasi positif yaitu pemberian perhatian tulus kepada pegawainya, penghargaan terhadap prestasi yang dilakukan pegawai, pemberian informasi yang jelas tentang tujuan pekerjaan dan umpan balik pekerjaan tersebut, hasil pekerjaan, persaingan sehat dalam berprestasi, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, pemberian kompensasi yang wajar, serta kesempatan untuk maju dan mengembangkan potensi diri. Sekian pemaparan topik pembinaan sumber daya manusia, motivasi dan kepuasan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.